Saya sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang saya ingin. Berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat. Sosok Hakim Artidjo yang selalu mengedepankan akal sehat, nurani, logika, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Putusan-putusan hukumnya seolah mewakili hati nurani publik yang lama merindukan keadilan. Akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, melaksanakan tugas dengan integritas tinggi. Jangan pernah berpikir siapapun bisa mempengaruhi Artidjo untuk melenceng dari penegakan hukum. Artidjo tak takut ancaman, Artidjo tak risau dengan gertakan, Artidjo tak mempan dengan uang, Artidjo tak peduli dengan persahabatan jika hal-hal tersebut menodai integritasnya sebagai penegak hukum. Korupsi itu ada kejahatan luar biasa, bukan kejahatan biasa. Karena korupsi ini adalah merampas hak-hak strategis daripada rakyat, perekonomian. Sehingga dengan demikian kalau korupsi ini merajalela, tujuan kita bernegara ini tidak akan tercapai, itu keadilan sosial. Karena kekayaan negara ini akan disedot dan hanya dinikmati oleh para koruptor. Kompeten. Selama masa hidupnya, Hakim Artidjo selain menjadi praktisi, beliau juga aktif dalam dunia akademis. Salah satunya dibuktikan dengan keaktifan beliau yang abadi berupa tulisan, melalui buku, jurnal, artikel, dan opini yang beliau terbitkan. Jadi untuk menjaga kejujuran itu adalah para hakim itu harus bergaul dengan orang-orang bijak. Harmonis. Jika dilihat sekilas, mungkin Hakim Artidjo terkesan cuek terhadap orang lain. Namun menurut rekan-rekan sejawatnya, beliau sebenarnya sangat bersahabat, toleran, solider terhadap kawan. Bahkan dalam rapat pimpinan, beliau tidak pernah memaksakan pendapatnya, dan prinsip musyawarah selalu beliau junjung. Jadi hakim itu sebelum mengadili orang lain sebetulnya harus mengadili dirinya sendiri dulu. Loyal. Setelah pensiun dari MA, Artidjo Alkotsar berencana menetap di luar Jakarta. Namun, pada Desember 2019, Presiden Joko Widodo meminta ia menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Artidjo mengurungkan niat menikmati pensiun mengembala kambing dan menerima menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Apa kasus terberat bagi Pak Artidjo selama menjabat sebagai hakim? Waktu saya mengadili mantan Presiden Soeharto, itu saya kira kita harus cermat untuk mengadili karena itu perkara itu menyangkut tentang hak asasi ya, dan kepastian hukum. Negara kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Adaptif dan kolaboratif. Artidjo Alkotsar menurut kami adalah contoh sosok yang bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terbuka untuk bekerja sama demi menghasilkan nilai tambah. Hal ini bisa kita lihat dari kiprah beliau menjadi Direktur LBH Yogyakarta dari tahun 1983 sampai 1989 dan juga menjadi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Hal di atas menandakan beliau orang yang dipercaya untuk memimpin dan bisa bekerja sama dengan berbagai sektor.